Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara riuh dan heboh kembali terdengar tatkala pewarisan Rio Group turun dari mobilnya. Banyak decak kagum para pengunjung saat menatap naga dari dekat. Pria tampan, mapan, dan penuh karismatik. Barangkali itu adalah gambaran makhluk Adam yang sempurna, dambaan para wanita. Apalagi di kota kecil itu, jelas wajah naga paling bersinar di sana. "Ya ampun, tampan sekali," seru ibu-ibu yang takjub saat melihat naga dari jarak dekat. Suaminya sampai masam, bete mengapa istrinya ganjen sekali. Lihat bening sedikit, lupa kalau di sebelahnya ada bapaknya anak-anak. Sementara itu, Moza yang mendengar banyak pujian yang dilontarkan oleh orang-orang pada sosok pria yang belum ia lihat wajahnya, ia pun sedikit penasaran, setampan apa sih pria itu. Moza mencoba berjinjit karena pandangan matanya terhalang oleh orang-orang di depannya. Begitu melihat orang yang dimaksud dan yang banyak dibicarakan itu, Moza langsung berbalik. Gawat. Moza pun langsung memegang tangan Sandy. "Sayang, ayo ke sana." "Kaki Sandy sakit, Mah," keluh gadis kecil tersebut. Sejak tadi ia lari-lari, kini ia mengeluh kelelahan. Tidak mau tertangkap oleh naga, Moza pun menggendong Sandy dan menjauh dari gerbang. Ketika Moza sibuk mencari tempat untuk bersembunyi, naga kini memerintahkan seluruh anak buahnya berpencar. Ia menceritakan ciri-ciri Moza dan baju apa yang dipakai oleh wanita itu. Naga memasang mata bak seekor elang. Ia menyisir semua pengunjung yang ada di sekitar sana. Dari video terakhir, harusnya Moza tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Seorang pria berpakaian rapi serba hitam mendekat dan berbisik pada naga. Kontan pria itu langsung berlari begitu mendengar informasi yang baru ia dapat. Naga membelah kerumunan orang-orang. Ia berlari cepat, seakan tak mau kehilangan jejak sekali lagi. Di dalam sebuah wahana rumah kaca, Moza memeluk tubuh putrinya ketika dua orang menghadang langkahnya. Moza berniat bersembunyi di dalam area rumah kaca tersebut. Sayang sekali salah satu pengawal naga mengendus keberadaannya. Apalagi gerak-gerik Moza kala itu sangat mencurigakan, maka sangat mudah sekali ia ditangkap. "Apa yang kalian lakukan? Beri kami jalan!" Moza panik melihat dua orang bertubuh tegap tersebut. Dua orang itu sama sekali tak memberikan celah bagi Moza untuk kabur. Mereka akan menahan Moza dan putrinya sampai atasan mereka datang. Di dalam rumah kaca yang penuh dengan pantulan itu, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang memburu. "Mah, Sandy takut," peratap anak kecil itu. "Gak apa-apa sayang." Moza membelai rambut putrinya. Ia mencoba menenangkan sang putri, padahal hatinya sendiri sudah berkecamuk cemas tak karuan. Apalagi ketika seorang pria datang bergabung bersama mereka. Sampai detik ini, Moza tak tahu siapa nama pria itu, pria yang sudah membuatnya hamil. "Tinggalkan kami," perintah naga pada para anak buahnya. Suara pria itu sangat berat, terdengar menyeramkan bagi Moza. Peristiwa di malam itu kembali terlintas di benak Moza, bagaimana naga memperlakukan dirinya dengan kasar dan brutal. Pria tak dikenal itu memaksa Moza untuk melepas hasrat sang pria yang sudah terpengaruh oleh obat. Sebuah malam yang tak akan pernah Moza lupa. Ia bahkan ingat meninggalkan cakaran di punggung pria tersebut hingga lahirlah Sandy ke dunia. "Biarkan kami pergi,"
Moza mencoba menatap pria tak ia ketahui namanya tersebut. Pergi. Naga mengulang kata yang terucap dari bibir Moza. Dilihatnya sekilas ke arah anak kecil yang terlihat ketakutan. Mengapa menghalangi kami? Kami tidak memiliki urusan dengan kalian. Terang Moza yang mulai mengangkat wajahnya tinggi-tinggi. Naga tersenyum getir, kemudian melepas jas serta kemeja yang ia kenakan. Kontan Moza berbalik sambil memeluk putrinya. Lihat ini, sentak Naga. Anda sudah gila, teriak Moza tanpa berani berbalik atau menatap. Jangan omong kosong, lihat ke sini. Ini aku dapatkan 6 tahun silam. Terang Naga dengan geram. 6 tahun lalu? Ada apa 6 tahun lalu? Itu adalah hari menghilangnya dia dari kota terkutuk itu, batin Moza. Moza, lihat kemari. Naga menarik lengan wanita itu agar menatap ke arahnya. Ketika Moza sudah berhasil ia putar, kini Naga berbalik. Ia memperlihatkan bekas sayatan di punggungnya. Tak lupa, ada goresan kecil yang pasti itu milik Moza. Moza bergidik ngeri. Sayatan seperti itu adalah ciri khas Madam. Setiap ada pelanggan yang macam-macam dan menimbulkan keresahan bagi bisnis Madam Anthony tanpa kompromi, bagai stempel maut, Madam akan menandai musuh-musuhnya. Melihat goresan itu, Moza langsung lemas. Apa ini karenanya? Namun bukan kalimat prihatin yang keluar dari bibir Moza. Ia malah bersikap tak peduli, walau hatinya sedikit terenyuh. Itu bukan urusanku, suara Moza memecah keheningan. Dengan lantang ia berani menantang, meski jantungnya sudah tak karuan rasanya. Memikirkan Madam Anthony membuat nyali Moza semakin menciut. Apa aku tidak salah dengar? Saya tidak mengerti maksud Anda menunjukkan luka itu, yang jelas tidak ada kaitannya dengan saya. Jangan pura-pura bodoh, mereka mengejarmu, kemudian mencariku. Apa yang kamu sembunyikan? Moza menelan ludah dengan berat, seperti ada biji salak yang tersangkut di dalam tenggorokan wanita tersebut. Tidak mungkin ia berkata terus terang pada pria di depannya. Alasan ia menghilang dari Madam Anthony. Moza kabur karena ketahuan hamil oleh Madam, dan wanita itu ingin membunuh janin yang ada di dalam perutnya. Janin yang merupakan benih dari pria yang berdiri di depannya tanpa baju atasan tersebut. Ketika Moza diam dan nampak memikirkan jawaban atas pertanyaan Naga, pria tersebut kembali memakai pakaiannya. Katakan, mengapa kau kabur dan mereka mencariku? Naga kembali lagi bertanya setelah memakai baju lengkap kembali. Ditatapnya Moza, kemudian ganti dengan gadis kecil yang memeluk pinggang ibunya. Naga terasa amat terganggu dengan tatapan Sandy. Anak kecil itu terus saja menatapnya, membuat Naga merasa terusik. Anakmu? Pertanyaan pertama belum terjawab, Naga melontarkan pertanyaan yang berikutnya. Moza mengangguk pelan, kemudian menyembunyikan tubuh Sandy di belakangnya. Aku sempat bertemu dengannya beberapa kali. Tidak kusangka kita bertemu lagi. Siapa namamu? Naga berjongkok. Ia ingin tahu lebih dalam tentang anak itu. Semakin ia merasa terusik, semakin ia penasaran. Jangan ganggu dia, salak Moza. Ia tak ingin rahasianya selama ini yang sudah tersimpan rapi terbongkar sia-sia. Naga lantas berdiri tegap kembali. Moza yang berbicara dengan nada tinggi justru membuatnya tertarik. Aku masih sangat penasaran, Moza. Sampai sekarang, mengapa wanita itu menghajarku habis-habisan, bahkan membakar mobilku? Naga berhenti sejenak, menghela nafas dalam-dalam. Siapa anak ini? Naga menarik lengan Sandy yang semula disembunyikan di balik tubuh wanita tersebut. Dek!
Jantung Moza seperti berhenti berdetak saat itu juga. Ia sangat terkejut karena kini naga memegang putrinya, menatap putrinya lekat-lekat. Naga seolah mencari sesuatu pada diri Sandy.